Di dunia ini ada 6,5 miliar penduduk. Peluang untuk bertemu seseorang yang kamu sukai lagi itu lebih kecil dari peluang untuk mencari 2 buah daun ginkgo yang terdapat lengkungan dan retakannya sama persis. Aku Tiana. Sejak bertemu dengan Chris saat kecil, cinta rahasiaku selama 15 tahun telah dimulai. Ini adalah rahasia yang selalu kusimpan sendiri. Aku tahu, aku dan dia mungkin saling berpapasan. Namun pada menit dan detik keberapa pertemuan ini bisa benar-benar terjadi. Mungkin para ahli matematika terhebat pun tidak bisa mendapatkan jawabannya. Kini, cinta rahasiaku yang lama telah memasuki bab yang baru. Setelah waktu yang cukup lama, akhirnya aku bertemu lagi dengannya. Dia yang dulu sempat pindah sekolah saat lulusan SD, memilih masuk ke universitas yang sama dengan diriku sekarang. Pada suatu hari, aku melihat dia sedang berdiri sendiri di depan mading kampus, seperti sedang menuliskan sesuatu di mading tersebut. Setelah dia pergi, aku coba datang ke tempat itu. Kulihat ternyata ada konser musik di kampus, dan sebuah notes bertuliskan, "Apa itu konser? Kenapa orang-orang suka nonton konser? Aneh," tulisnya. Setelah melihat catatan tersebut, aku merasa ada peluang agar aku bisa berbicara dengan dia. Kutuliskan jawabanku di notesnya. Aku senang akhirnya aku bisa berbicara dengan Chris, walau hanya sebatas perbincangan di tembok dengan orang asing. Sampai suatu ketika, dia mengajakku menonton konser yang ada di mading itu bersamanya. Senang sekali rasanya, sampai aku berbicara berbata-bata. Tapi intinya, aku sangat senang. Untuk Chris, kutunggu kamu di hari konser. Hari bertemu dengannya pun tiba. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Rasanya tidak sabar sekali setiap mengingat diriku akan bertemu kamu. Jantungku langsung berdegup kencang seperti orang yang dituduh mencuri. Padahal aku tidak mencuri apa-apa. Selama perjalanan, aku mencoba berbagai cara untuk menghilangkan rasa gugupku saat bertemu denganmu. Tapi ya, masih saja gugup. Akhirnya, sampai di konser ini. Banyak sekali orang di sini. Aku melihatmu di sana dengan jaket denim andalanmu. Tetapi, siapa wanita di sebelahmu? Kalian terlihat begitu akrab, lebih dari seorang teman. Bukankah kamu yang mengajakku untuk datang ke konser ini bersama? Apa yang kamu maksud dengan ini semua? Apakah kamu secara tidak langsung ingin aku mundur? Sepertinya cinta dalam diam yang berjalan 15 tahun harus kuakhiri sampai di sini. Tetapi kenapa? Walaupun kamu bersama dengan yang lain, entah kenapa rasanya cinta ini tidak mau pergi dari diriku. Seharusnya aku tahu bahwa tak pernah ada kata kita dari hari kemarin. Cintaku ini hanya cinta sendirian. Cinta sebenarnya gak rumit, tapi manusianya aja yang suka menjadikan cinta itu rumit. Kisah cinta tidak selamanya berjalan mulus seperti negeri dongeng. Indah, tapi tidak selamanya indah. Bahagia, tapi tidak selamanya bahagia. Banyak orang bilang tingkat level mencintai tertinggi adalah mengikhlaskan. Terkadang kita harus mengikhlaskan. Bukan berarti tidak sayang, tapi karena ada sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Aku tidak pernah merasa menyesal mengenalmu. Bahkan aku merasa sangat bersyukur karena aku pernah jatuh hati pada sosokmu. Sosok yang tidak pernah absen menebarkan senyuman untuk membuat semuanya bahagia. Dan saat ini,
Kita hanyalah percakapan-percakapan di hari lalu yang sesekali teringat, namun tak lagi terasa hangat. Yang sesekali menjalar di kepala, namun tidak lebih dari hal yang sia-sia. Kita hanyalah langkah-langkah yang pernah saling iring, lalu saling menghilang. Memilih persimpangan dan tidak lagi satu tujuan. Kamu tidak akan pernah lagi menjadi kita seperti dulu dalam diriku. Sebab setelah kamu memilih persimpangan, separuh yang keperjuangan hilang tanpa tujuan. Hingga suatu hari, seseorang menemukan aku sendiri dan mengajakku untuk berjalan dan melangkah lagi. Suatu saat aku pasti jadi cinta, satu cinta. Aku ingin kau menerima seluruh hatiku. Aku ingin kau mati di jauhannya kamu. Bila kau tak bisa menerima aku,
Promised the world and I fell for it. I put shivers and you adore it. Set fires in my forest and you let it burn. Saying I'll keep my chorus, cause it wasn't yours. I saw the sign and I ignored it. Rose-colored glass, all distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off on the hard thing, but it wasn't yours. We always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancing was killing me softly. I needed to hate you to love me. Love to love you, to love you, to love you. I needed to lose you to love me. To love you, to love you, to love you. I needed to lose you to love me. I guess my own didn't know it. You took me down and I was showing too much to replace us. Like it was easy, made me think I deserved it. And I think I'm feeling, yeah. We always go into it blindly. I needed to lose you to find me. Defense was killing me softly. I needed to hate you to love me. Love you, to love you, to love you. I needed to lose you to love me. To love you, to love you, to love you. I needed to lose you to love me. Promised the world and I fell for it. I put you first and you adore it. Set fires in my forest and you let it burn. Saying I'll feel my chorus. To love you, to love you, to love you. I needed to hate you to love me. To love you, to love you, to love you. I needed to lose you to love me. To love you, to love you, to love you. Now the chapter is a closing down. To love you, to love you, to love you. It's goodbye for us. Halo guys, selamat datang di podcast hari ini. Mumpung masih di bulan-bulan Februari, masih masih bau-bau tentang cinta gitu. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang relationship bersama bintang tamu kita yang kayaknya tuh udah bener-bener pakar banget deh tentang percintaan gitu. Langsung aja nih guys, kita bakal cerita-cerita sama Regina. Halo semuanya. Nah, Regina ini angkatan dari 2018. Jadi Regina ini dari Prodi HBP. Nah, dia single loh guys. Kalau kalian mau langsung di sini Instagram. Kalau mau WhatsApp-nya langsung ke PC aku aja. Kayaknya Aku kasih. butuh ya. Pengen di chat ya. Nah, oke. Langsung aja nih ya, gue tanya. Kayak dalam hidup lo gitu, kayak apa ya? Dalam pemikiran lo gitu, kayak arti cinta buat lo tuh apa sih? Wah, pertanyaan pertama udah berat banget ya Bu ya. Iya, gimana ya, kita curhat gitu, ini jatuh-jatuhnya curhat ini. Arti cinta ya, sebenarnya bingung juga sih. Karena gue mungkin lebih ke kasih sayang sih ya. Kayak ke Kasih kasih sayang guys.
Nah, menurut gue itu kalau misalnya lu sayang dan kayak cinta sama seseorang tuh berarti lu bener-bener tulus aja gitu. Maksudnya nggak mengharapkan something back gitu loh. Jadi kayak harusnya tuh memang normalnya itu kan kayak kalau lu sayang sama seseorang, lu cinta sama seseorang itu lu kayak bener-bener ya udah nyayangin dia aja tanpa mengharapkan pamrih gitu. Cuman memang kebanyakan kalau hubungan itu ya gue sayang sama lu, kok lu kayak cuek sih ke gue bener-bener. gitu. Gue udah baik nih ke lo, masa lu gituin gue? Iya, lu gak perhatiin gue sih gitu kan. Nah sebenarnya kalau kayak gitu ya berarti mungkin itu sayangnya bersyarat gitu, mengharapkan imbalan balik. Iya. Nah sebenarnya harusnya sih menurut gue ya give aja gitu. Jadi gak ada take and give, Iya. tapi give and give. Nah, Gitu deh. nah pasti kan lo tuh udah pernah kayak berada di dalam sebuah hubungan relationship. Ada yang tau nggak sama siapa? Waduh. Cerita lama. Nah, kalau boleh tahu nih, kayak udah berapa banyak mantannya? Waduh, lupa gue. Kebanyakan soalnya. Oh ya, udah gak bisa dihitung. Enggak. Nah, pasti ada pengalaman buruknya, ada pengalaman baiknya. Tapi ini kita ngomonginnya buruknya gitu. Kayak apa yang benar-benar pernah lo alamin dan sampai sekarang gak bisa lupa. Terus jadi kayak apa ya? Jadi kayak bikin lo tuh takut buat mulai yang baru gitu. Sebenarnya ya pasti ada buruknya dan baiknya ya, Iya, sama betul. siapapun itu. Cuma kalau dibilang sampai trauma dan takut enggak sih. Cuma mungkin lebih ke Pilih-pilih. iya lebih pilih-pilih, terus lebih pasti kayak apa ya, standarnya meningkat gitu loh. Oh, iya. Nah yang awalnya Standar meningkat guys. aduh enggak maksudnya lebih kayak mungkin carinya yang lebih serius lagi atau Iya. mungkin yang lebih kayak dewasa kayak gitu kan. Udah inget Kayak- umur ya? Udah inget umur. Waduh, iya, tapi maksudnya dewasa itu nggak berdasarkan umur doang kan? Tapi dari pemikiran. Ya, dari perilaku, dari karakter dan lain-lain juga kan sebenarnya. Gitu sih. sebenarnya. Terus jadi kayak milihnya kayak gimana? Kayak mungkin Ini mau misalnya cariin gue jodoh ya? mau daftar. Kayak mungkin dulu misalnya deketnya cuma 2 bulan. Mungkin sekarang kayak gue harus butuh waktunya tuh lebih lama, kayak 6 bulan. Mungkin gitu pasti sih. Tapi maksudnya waktu tuh kadang juga, waktu makin lama yes. Tapi kalau misalnya lu dalam 6 bulan juga nggak kenal satu sama lain, Buat kayak apa? buat apa gitu? Mendingan lu yang 1 bulan tapi intens dan kenal banget kan, kayak gitu sih. Jadi gue lebih nyari yang nggak sih. Ini kok kenapa jadi gue yang nyari ya? Nggak. Maksudnya sih Bener kan dia nyari kan? Bener. Nggak. Jadi sih menurut gue lebih baik kayak kenalin pasangan lu dulu lagi sih lebih dalam. Maksudnya mau seberapapun waktu itu diambil ya udah kenalin dulu gitu. Ya kayak lebih mengenali dia secara lebih dalam lah. Bener sih. Berarti lebih ke ini kali ya. Kayak komunikasinya jadi lebih sering. Terus Komunikasi, terus terbuka. ya, terus kayak ya udah jadi diri lo sendiri aja gitu lah. Yes, Kayak ha-ha. even lo lagi ngedeketin orang gitu, tapi kayak tetap jadi diri sendiri gitu. Nah, sekarang kan kayak di sekeliling kita kayak banyak banget nih yang ngalamin kayak susah keluar dari toxic relationship. Terus kayak dia masih bingung kayak antara mau gue harus stay atau gue harus kayak lepasin ya gitu. Karena tuh masih banyak yang mikir kayak gue harus stay, saya kayak kan gue masih sayang, kayak hubungan gue udah lama loh, masa gue lepasin gitu aja. Tapi kadang suka kita mikir aja kayak capek, kayak kita itu udah kayak aduh kenapa sih gue disakitin terus gitu kan. Tapi kadang suka kayak udah mau mutusin kayak udah deh. Sayang, tapi Aduh sayang lah, gue udah 2 tahun, udah 3 tahun, masa kayak gara-gara kayak gini gue lepasin kayak gitu. Nah, kalau menurut lu sendiri tuh kayak gimana caranya bisa lepas dari toxic relationship? curhat ya Bu barusan Bu. Enggak curhat, Pribadi kayaknya. unek-unek aja. Caranya tuh gimana sih gitu?
Menurut gue sih kalau toxic relationship kan berarti dia ngehambat lu ya secara mungkin sadar gak sadar, dan itu nyakitin lu. Jadi kalau misalnya memang hubungan lu itu nggak bisa saling membangun, menurut gue tuh emang harus lepasin, karena maksudnya kita nggak pernah tahu kan, ternyata saat lu lepasin yang lu pikir tapi nanti gue nggak ada cowok, nanti dia yang ngebantu kejar gue selama ini, dia yang mungkin kayak gue udah tinggal bareng atau gimana, nanti gue gak ada tempat tinggal lagi atau gue gak punya teman lagi kayak gitu-gitu. Tapi ya kalau misalnya itu memang toxic dan menghambat lu untuk berkembang, menurut gue sih itu memang harus dilepasin dan gak usah takut, pasti akan ada jalannya untuk jadi kayak nemuin ternyata pas begitu lepas dan lu relain, ternyata gue menemukan yang lebih baik gitu. Dan dalam segala hal sih, nggak maksudnya bukan kayak berarti nanti gue dapet pasangan lebih baik, mungkin itu juga, tapi kayak mungkin kerjaan lu ternyata bertambah, terus kayak mungkin sosial lu kayak lu punya banyak lagi teman kayak gitu sih. Mungkin karena ini gak sih kalau menurut gue ya, kadang tuh kita takut ngelepasin tuh kalau kita merasa kayak aduh nanti gue kesepian. Kan gue setiap hari sama siapa? Terus siapa yang perhatian sama gue lagi? Bener kan kayak gitu. Kadang kita takutnya kayak gitu kan, karena kayak kita ya udah terlalu nyaman sama dia, jadi kayak apa-apa semuanya ketergantungannya sama dia gitu. Makanya kalau kayak gitu sih memang harus mindsetnya diubah sih, kayak harus open minded ya. Iya, nggak usah takut kalau misalnya kesepian mungkin iya, tapi bisa lu lepasin, lu nggak pernah tahu ternyata lu dapat banyak teman baru, atau mungkin ternyata pas lu lepasin lu malah bener-bener nemuin yang jodoh lu gitu. Pengalaman ya? Nggak juga jodoh. Oke, jadi kayak gitu ya guys. Kalau misalnya kayak memang udah merasa nggak bisa kasih dampak positif buat kita, kayak lebih baik kita kayak lepasin gitu. Karena siapa tahu dapet jodohnya yang lebih 100 kali lipat tuh, asik. Mantep, 100 kali lipat bro. Boleh. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang udah selama ini terjadi, kayak baik itu baik, buruk, nyakitin, bikin kita senang gitu. Kayak pembelajaran apa sih yang bisa diambil? Pastinya banyak lah kalau pembelajaran, karena maksudnya setiap gagal hubungan sama seseorang itu kan pasti karena satu masalah atau satu alasan. Nah, dari masalah atau alasan itu yang kita gagal sebenarnya harus kita bisa belajar sih. Kayak contohnya mungkin gue dulu terlalu posesif, terus kayak makanya untuk nextnya untuk lebih bisa handle rasa posesif gue. Maksudnya kayak emang kenapa sih lo posesif gitu, emang dia ngapain, dan kita hidup tuh juga nggak cuman kita sama dia kan, kayak banyak temennya, banyak orangnya, dan bahkan mungkin kayak even lu udah suami istri pun kayak dia udah berapa tahun hidup sebelum dia ketemu lu, jadi harusnya banyak teman, banyak kerabat gitu-gitu, terus belum lagi kerjaan, ketemu orang gitu-gitu, jadi kayak buat apa lo posesif gitu kan. Tapi sebenarnya kalau menurut gue posesif kenapa kita jadi posesif ya? Posesif, kita bisa punya perasaan posesif itu karena kita merasa kita terus sayang sama itu orang. Iya itu juga. Kayak kita takut orang itu sama yang lain jadi. Sama yang lain. Karena itu karena ya rasa sayang kita. Mungkin kayak kita terlalu over sayangnya. Tapi jadi ya udah timbul. Kalau misalnya kayak memang kalau menurut gue hubungan itu pasti sebab akibat sih. Maksudnya nggak mungkin ceweknya temperamen gitu. Nggak mungkin memang sifatnya temperamen, tapi mungkin juga karena cowoknya yang nggak peduli sama sekali. Jadi kayak harus lihat dari dua sisi gitu loh. Jadi pasti menurut gue dia begini karena ada sebabnya juga. Jadi jangan salahin kayak bisa pacar gue memang posesif susah. Ya mungkin lu harus balik lagi ke diri lu, mungkin lu kurang kebuka, kurang kayak menjelaskan, kurang komunikasi, makanya dia jadi kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak kita pasti posesif ada ini ya gak sih, ada reasonnya gak sih? Iya, ada sebab akibat. Kayak kita merasa posesif tuh kalau misalnya kayak kok dia pergi nggak ngabarin gue ya? Itu pasti kan udah langsung ada kepikiran-pikiran yang gitu kan? Kenapa ya? Emangnya kan gue nggak ngelarang dia pergi gitu. Emangnya dia pergi sama siapa? Kok sampai nggak berani ngomong sama gue? Itu kan? Enggak. Itu kan? Yang apa ya? Ya percikan-percikan awalnya kayak gitu lah. Dari sisi ceweknya berawal dari kenapa? Dari case lu sih yang tadi ya. Itu sih ya ceweknya harus handle untuk lebih positive thinking,
tapi dari cowoknya juga harus untuk bisa lebih bisa berpikir, kabarin gitu loh, supaya nggak menimbulkan netting. harus bisa berpikir ini juga sih menurut gue. Kayak oke, cewek gue posesif, harus bisa kayak introspeksi diri sendiri gitu. Kayak kenapa ya cewek gue bisa posesif? Iya, Emangnya gue kurang apa ya? Iya. Oh, gue kayaknya kurang di sini, makanya dia kayak gitu. Iya. Bener kan? Iya, sebab Kita nggak akibat mungkin ini ya. posesif Kalau nggak ada sebab, kalau nggak ada alasannya. Kayak nggak mungkin ada. marah kalau nggak ada sebabnya. Mungkin ada yang memang sifatnya seperti itu, tapi Iya. harus dicek lagi ke diri sendiri, jangan selalu nyalahin orang. Dia pengalaman, kan aku udah bilang dia pengalaman. Oke, ini pertanyaan terakhir. Gimana caranya kita bisa move on dan benar-benar bisa lepas? Lepas tuh kayak ikhlas. Kalau misalnya sabar, kita belum tentu ikhlas kan. Kayak masih ada perasaan kesel, kayak masih ada perasaan gak terima dalam hati. Tapi kalau misalnya ikhlas tuh kayak benar-benar ya udah deh, apapun kejadiannya nanti, apapun yang dia lakuin apa aja ke gue, ya udah deh gue ikhlas gitu. Itu caranya gimana? Menurut gue balik lagi ke pertama sih, lo harus sayangin dengan tanpa pamrih sih, itu yang pertama kan. Iya. Jadi misalnya dia nggak sayang balik ke lo atau dia jahat sama lo tetap bisa sayangin dia secara tulus, meskipun memang tidak bareng lagi gitu loh. Karena kalau toxic lo masih sayang oke, tapi maksud gue jangan barengan, karena kalau barengan dia bakal drag lo ke bawah terus gitu loh, nggak bakal bisa berkembang. Lo sayangin dia boleh kayak, tapi sewajarnya aja, jadi tetap lo bisa berkembang, tapi lo tetap bisa sayang sama dia, tapi jangan mengharapkan dia sayang lo balik gitu loh. Nah, nih, Itu tunggu secara nih. ya. Tadi kan ngomongin kayak sayangnya secara terbatas saja gitu ya. Oke, gimana Tulus, caranya kita kontrol sayang kita? Kadang tuh kalau gue tuh kalau sayang sama orang gak bisa nih cuma kayak ya udah gue cuma sayang tapi nggak sepenuhnya. Pasti bakal 100% apapun yang bisa gue lakuin, ya udah gue bakal lakuin. Yang terbaik yang bisa gue lakuin nih. Cuma kan tapi banyak orang ngomong ini, makanya kalau sayang jangan terlalu sayang. Nanti Tapi itu kan jadi nggak bisa dikontrol gitu kan. Itu karena kayak ya udah memang gue tuh kayak gini loh orangnya. Kayak memang kalau misalnya gue sayang sama orang, ya gue bakal memperlakukan dia sebaik mungkin gue bisa perlakukan. Nah itu caranya gimana? Kalau lu gimana? Gimana ya? Itu emang harus dilatih dari kita sendiri. Iya. Maksudnya kalau ditanya gimana caranya juga bingung, tapi itu balik ke mindset gitu sih. Iya. Kayak kalau gue orangnya pegang prinsip banget. Maksudnya kalau bisa tuh apa yang udah lu omongin ya udah lu pegang gitu loh. Meskipun lu sakit ya udah lu pegang. Contohnya kayak tadi lu bilang sayang sepenuhnya nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya memang tiba-tiba nih mantan lu yang toxic balik ke lu dan minta tolong dong Shani gini, yang mau bantuin ya bantuin aja nggak apa-apa, tapi nggak usah berharap kayak gue udah bantuin lu satu susah kemarin, lu harus sayang sama gue sekarang. Yeah. Kayak gitu udah jangan berharap itu sih menurut gue. Makanya kayak lu mau sayang apapun sama dia ya sayang aja secara tulus gitu. Nah kalau untuk pertanyaan lu tadi yang pertama yang gimana caranya Move on, itu seiring berjalannya waktu sih. proses ya. Ya proses. Mungkin awal-awal dibilang ya gue relain itu mungkin susah. Tapi ya balik lagi kayak tanamin di otak kita, saat kita lepasin yang toxic, yang negatif, kita bakal dapat sesuatu yang baik. Yang lebih kok. baik lagi. Tapi ya kalau kadang semakin kita maksa buat move on, itu malah akan semakin terbayang-bayang di kepala gitu. Semakin kita maksa buat lo harus bisa, lo harus lepasin, tapi itu malah semakin kayak aduh gue masih gak bisa nih lepasin dia, gue masih gak bisa kehilangan dia gitu. Itu Karena mindset. Ya mindset sih, karena ada tapinya loh. Jadi kayak lu saat ngomong gue harus bisa nih lupain dia, tapi gue masih sayang, tapinya itu. Iya. Makanya tapinya itu yang bikin lu jadi nge-stuck sih sebenarnya. Kalau misalnya kayak gitu mungkin gak apa-apa bisa menghindari dia dulu karena lu mungkin gak bisa handle rasa sayang lu. Iya. Ya menghindari dia dulu, tapi bukan yang musuhin ya, tapi ya menghindarin aja dengan cara kayak ya lu ngelakuin kegiatan-kegiatan yang lu suka yang dulu lu gak bisa lakuin, cari teman baru, masuk komunitas baru, bikin something yang kayak
ya mungkin bikin video kayak bikin apa kayak untuk buka bisnis baru kayak gitu sih. Oke. Jadi Berarti kayak mungkin distract otak lu gitu loh supaya nggak kepikiran itu. Karena tapi kalau- gak semua orang bisa kayak gitu loh. Iya sih. Pasti kan memang kayak ada masanya kayak aduh gue galau-galau yang kayak Iya. cuma mau di rumah doang Iya, nangis-nangis. Kalau sehari 2 hari atau seminggu, I think still okay. Tapi kalau yang sampai berbulan-bulan sampai lu sampai lu menghindari semua teman-teman lu ajak teman-teman lu ajak lu pergi, lu nggak mau, soalnya gue masih galau kayak gitu-gitu, menurut gue itu yang justru malah rusak Ngebunuh diri lu. kita sendiri. Menurut gue kalau di saat kayak gitu teman-teman lu udah ngajak pergi ya cabut gitu. Tapi kalau misalnya bahkan teman-teman lu nggak ada yang ngajak pergi, lu yang maju ajak pergi gitu. Iya. Meskipun di saat di luar nanti lu masih galau, lu kepikiran atau mungkin pada saat nongkrong lu nangis pun nggak apa-apa. Itu Yang penting kan lu udah berusaha proses, buat semoga lu lupain gitu ya. Yes, itu kan proses, at least setelah lu nangis tapi ada teman-teman lu bisa ngobrol, lu bisa sharing. Dan sepanjang nongkrong itu nggak mungkin lu nangis terus kan, Iyalah. kepikiran terus. Pasti kita ada Pasti ngobrol ada yang senangnya. bikin kita happy, bikin kita kayak oh temen gue ternyata sekarang lagi begini juga ya kayak gitu. Oke. Ya. Terakhir banget nih. Quotes apa atau kalimat apa yang menguatkan lo di saat lo tuh lagi berada di titik terendah, kayak misalnya lo ditinggalin, lo disakitin, lo dikecewain gitu, tapi lo tetap terus pegang itu kalimat gitu. Bukan quotes sih, mungkin lebih ke ya tanam di mindset lo, apapun yang terjadi itu yang terbaik gitu loh. Dan meskipun lo lihatnya sekarang itu negatif, lihatnya sekarang kayak terpuruk, pokoknya percaya aja apapun yang terjadi itu yang terbaik untuk hidup lo. Dan pasti kedepannya itu bakal something good will happen in your life gitu. Ya, yang Jadi penting selalu harus berharap bisa. aja. Berarti kalau misalnya ada yang kayak bawa dampak negatif, bahwa kita kayak jadi lebih nutup diri kita sendiri, berarti itu yang harus diperbaikin ya. Iya, itu kalau kayak gitu yang bikin kita jadi lebih mungkin nggak mau ketemu orang, Iya. jadi takut, jadi apa, itu kan berarti negatif ya untuk kita ya, menghalangi kita. Nah itu toxic sih, dan itu harus dilepas ya. Nah oke. Sebelumnya kayak makasih banget nih buat Regina udah mau di cerita-cerita, udah mau curhat-curhat ya kan. Mungkin yang belum tahu Regina ya, Regina kayak gini lah guys. Nah semoga buat kalian yang di sekarang ini masih lagi ngalamin toxic relationship, kalian masih lagi diambang untuk kalian harus udahan atau harus lanjut sama pasangan kalian, tapi jangan salah langkah gitu. Kayak kalau misalnya kalian memutuskan untuk udahan, kalian harus memutuskan benar-benar kayak memang itu worth it buat kalian selesaikan gitu. Jadi jangan sampai karena kalian cuma emosi terus kalian langsung kayak ngomong yaudah kita udahan aja, terus sesudah kalian ngomong kalian nangis-nangis, kalian bilang kayak aku mau balikan dan sebagainya, padahal kalian sendiri yang ngomong kayak aku mau udahan. Makanya kalau misalnya lagi emosi, jangan pernah mengambil keputusan apapun, baik di dalam hubungan ataupun semuanya lah. Kalau untuk kejadian sehari-hari gitu, kalau misalnya lagi emosi, lagi kesel, lagi kayak harus terburu-buru, jangan pernah ngambil keputusan, karena itu percaya deh, kayak pasti kalian sekalinya bakal ngerasain kalau kalian tuh salah pilih gitu. Harus terpikir jernih jadinya. Ya soalnya karena kalian lagi emosi, terus kalau misalnya pasangan mungkin kayak dia jalan sama cewek lain, jalan sama cowok lain kayak gitu, terus kalian marah-marah, akhirnya udahan. Padahal kalian belum dengar dulu nih alasan dari pasangan kalian apa, kayak gitu. Itu aja sih untuk podcast kita hari ini. Jadi kayak curhat ya, oh my god. Oke, thank you banget buat tune in acara, enggak nangis. Thank you banget buat tune in acara GOC 2.0. Stay safe and stay healthy. Bye. I need to know what's on your mind.
coffee cups are getting cold. Mind the people passing by. They don't know I'll be leaving soon. I'll fly away tomorrow, too far away. I'll admit the cliche, things won't be the same without you. I'll be looking out my window, seeing at the late sky. Would you be kind enough to remember? And I'll be hearing my own footsteps under a late sky. Would you be kind enough to remember me? Let you know what's on my mind. I wish they made you portable. Then I carry you around. I bet you look good on me. I'll fly away tomorrow. It's been far. I'll repeat the cliche, things won't be the same without you. I'll be looking out my window, seeing at the late sky. Will be kind enough to remember. I'll be hearing my own footsteps under the late sky. Would you be kind enough to remember? I've been meaning to call you soon, but we're in different times. You might not be home now. Would you take a message? I'll try to stay awake and fight your presence in my head. I'll be looking out my window, seeing at the late sky. Will be kind enough to remember. I'll be hearing my own footsteps under the late sky. Would you be kind enough to remember? And I'll be looking out my window, seeing at the late sky. Would you be kind enough to remember? And I'll be hearing my own footsteps under the late sky. Would you be kind enough to remember me? Your friends partying when the alcohol kicked in. Said you wanted me there, so you show up at my home all alone with a shovel and a rose. Do you think I'm a joke? 'Cause people like you always want back what they can't have, but I'm past that and you know that, so you should turn your back to your right back, tell them I'm trash. Tell all of your friends that I'm crazy and drive you mad, that I'm such a stalker, a watcher, a psychopath. And tell them you hate me and dated me just for a laugh. So why do you call me and tell me you want me back? You maniac. You maniac. You maniac. You maniac.
you please right away wipe the tears out of your face while you beg me to stay. Well, people like you always want back, but they can't have. But I'm past that, and you know that, so you should turn your back to your rat pack. Tell them I'm trash. Tell all your friends that I'm crazy and drive you mad, that I'm such a stalker, a watcher, a psychopath. And tell them you hate me and dated me just for a laugh. So why do you call me and tell me you want me back? You maniac, you maniac, you maniac, you maniac. Psychopathic, don't be so dramatic. We had magic, but you made it tragic. Now you're manic, honestly I've had it. Listen to yourself, think you need to get some. Tell all your friends that I'm crazy and drive you mad, that I'm such a stalker, a watcher, a psychopath. And tell them you hate me and dated me just for a laugh. So why do you call me and tell me you want me back? You maniac, you maniac, you maniac, you maniac. Tak mengerti apa yang telah terjadi. Kau tak lagi sama, engkau bukan engkau yang selalu mencari dan menelponku. Dering darimu tak ada lagi. Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku, semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Tak mengerti mengapa engkau membisu. Kau tak lagi sama, engkau bukan engkau
your friends that I'm crazy and drive you mad, that I'm such a stalker, a watcher, a psychopath, and tell them you hate me and dated me just for a laugh. So why do you call me and tell me you want me back? You mania.